Halo adik-adik semua, Shalom. Apa kabar nih di rumahnya masing-masing? Tentu tetap semangat dan sukacita kan? Kita patut bersyukur pada Tuhan karena hari ini kita merayakan hari kebangkitan Tuhan kita. Dan kita mau sama-sama menyembah dan bersukacita di rumah kita masing-masing. Mari kita puji nama Tuhan, kita angkat pujian sebab Dia hidup. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta
Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Mari kita ulangi pujian ini. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupmu, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Shalom adik-adik semua, apa kabar? Ibu Elis harap kalian semuanya baik-baik dan sehat-sehat ya. Itulah doa kami. Kami mengucap syukur, kita semua bersyukur hari ini kita dapat merayakan Paskah. Oh ya, terima kasih ya Kak Serlin dan Kak Bunga yang telah memimpin kita dalam puji-pujian. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur. Hari ini kami akan mendengarkan firman Tuhan dalam bentuk cerita. Berkatilah ya Tuhan firman Tuhan yang akan kami dengarkan bersama-sama. Biarlah kami bisa mengikuti dan mendengarkan firman Tuhan dengan penuh perhatian. Berkatilah Ibu Elis yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah Tuhan sendiri yang akan menuntun kami melalui firman Tuhan yang akan kami dengarkan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, marilah kita dengarkan firman Tuhan yang terdapat di dalam Wahyu 1 ayat 17 dan 18. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, "Jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya. Dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut." Pada mulanya sebelum segala sesuatu ada, hanya Allah yang ada. Yesus sudah ada bersama-sama dengan Allah. Yesus adalah Allah. Dalam Alkitab disebutkan bahwa Yesus adalah hidup dan terang dunia ini. Karena Yesus memberikan hidup kekal kepada umatnya. Yesus sudah ada bersama-sama dengan Allah pada permulaannya. Alam semesta ini diciptakan olehnya. Dialah yang menciptakan semua binatang dan manusia di bumi ini. Laki-laki pertama adalah Adam, dan perempuan pertama adalah Hawa.
Waktu itu tidak ada sakit penyakit maupun kematian di dunia ini. Juga tidak ada kejahatan ataupun penderitaan. Segala sesuatu sangatlah baik. Allah menempatkan Adam dan Hawa di sebuah taman yang sangat indah. Allah memberikan kepada mereka semua yang terbaik untuk dimakan. Tetapi Allah melarang mereka memakan buah hanya dari satu pohon saja yang ada dalam taman itu. Salah satu ciptaan Allah yang telah memberontak terhadap Allah, namanya adalah setan. Satu hari setan menemui Adam dan Hawa. Setan menyatakan diri sebagai ular yang menawan. Ia berbohong kepada Adam dan Hawa, dan mereka mempercayainya. Dalam gambar ini, Adam dan Hawa memakan buah yang dilarang oleh Allah untuk dimakan. Setan berhasil membujuk Adam dan Hawa untuk berpaling dan tidak taat kepada Allah. Sejak saat itu, semua manusia sudah terpisah dari Allah. Mereka telah mengikuti jalan-jalan setan. Allah terpaksa mengusir Adam dan Hawa dari taman yang indah itu. Setelah itu, hidup pun menjadi sangat sulit. Kesedihan dan kematian muncul ke dunia ini. Namun Allah sangat mengasihi manusia. Allah masih memiliki rencana untuk menyelamatkan semua manusia dari jalan setan dan dari maut. Firman Allah itu benar. Allah berfirman kepada Adam bahwa suatu hari Allah akan mengalahkan iblis. Allah memperlihatkan kepada Nuh bahwa Allah akan menghukum atau menghancurkan mereka yang mengikuti jalan-jalan iblis. Allah memperlihatkan kepada Abraham bahwa Allah yang mengatur segala sesuatu di bumi ini. Allah memperlihatkan kepada Abraham bahwa Allah menepati janji-janjinya. Dalam gambar ini kita melihat seorang bayi. Pada waktu yang tepat, Allah mengirim Yesus ke dunia. Yesus datang sebagai seorang bayi. Bayi itu disebut Immanuel, yang berarti Allah beserta kita. Namanya Yesus yang berarti juru selamat. Yesus datang untuk menyelamatkan semua orang dari dosa-dosa mereka. Yesus bertumbuh menjadi dewasa. Ia mengajar orang-orang tentang jalan Allah. Ia melakukan banyak mujizat untuk menunjukkan bahwa Ia adalah Allah. Tetapi orang-orang jahat tidak mau percaya kepadanya. Mereka membunuh Yesus dengan memakukannya di kayu salib. Seorang prajurit menikam lambungnya dengan tombak untuk memastikan bahwa ia benar-benar mati. Seekor domba jantan mati sebagai ganti Ishak. Tetapi tidak ada pengganti untuk Yesus. Allah memberikan anak tunggalnya sebagai korban penebus dosa kita. Dosa Adam memisahkan semua manusia dari Allah. Walaupun kita mempunyai kehidupan yang baik dan sangat patuh beragama, tetapi kita tetap terpisah dari Allah. Yesus adalah perantara yang mempersatukan Allah dan manusia. Yesus adalah jalan untuk kembali kepada Allah. Ingatlah janji Allah kepada Abraham, melalui keturunanmu semua bangsa di bumi akan diberkati. Kita menerima berkat itu pada waktu kita percaya kepada Tuhan Yesus yang telah mati untuk kita. Mengapa Yesus mati di kayu salib? Yesus mati untuk menyelamatkan orang-orang dari hukuman karena dosa. Yesus tidak pernah berdosa. Ia mati untuk menanggung dosa yang memisahkan kita dari Allah. Salib mengingatkan kita bahwa Yesus adalah domba Allah yang tidak bercacat, yaitu yang kudus, tidak berdosa, dan murni. Ia dikorbankan untuk kita. Saat kita percaya kepada Yesus dan bertobat, yaitu berbalik dari dosa-dosa kita, Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Yesus membuat kita menjadi anak-anak Allah dan menjadi temannya. 3 hari setelah kematian Yesus, satu peristiwa ajaib terjadi. Pagi-pagi sekali malaikat muncul pada kubur Yesus. Terjadilah gempa bumi yang hebat. Malaikat menggulingkan batu penutup pintu kubur. Lalu malaikat itu duduk di atasnya. Para prajurit sangat ketakutan hingga terjatuh lemas seperti orang mati. 2 perempuan yang mengikuti Yesus datang untuk melihat kubur itu. Malaikat berkata kepada mereka, "Jangan takut. Yesus tidak ada di sini. Pergi dan beritahukan kepada murid-murid lain bahwa Yesus telah bangkit." Suatu hari nanti, Yesus akan datang kembali ke dunia dalam awan-awan. Dia akan memerintah dalam damai atas semua orang yang percaya kepadanya. Yesus bukan hanya sekedar manusia ataupun seorang nabi Allah. Dia adalah anak Allah. Yesus menunjukkan kepada kita seperti apakah Allah itu. Yesus sudah ada sejak permulaan. Ia hidup saat ini dan ia tetap hidup selamanya.
Ketika Yesus kembali ke dunia, setan, maut, dan iblis akan dimusnahkan selamanya. Karena itu marilah kita mengasihi, taat, dan menyembah Tuhan Yesus Kristus yang hidup. Anak-anak, kita telah mendengar tentang kehidupan Yesus. Tetapi apakah artinya ini bagi kita? Yesus Kristus mengasihi kita dan Dia ingin memberikan hidup kekal kepada kita. Dia telah menanggung hukuman dosa kita. Tapi kita harus percaya kepadanya. Kita harus memohon kepadanya untuk mengampuni dosa-dosa kita. Kalian bisa berbicara kepada Tuhan dalam doa. Tuhan mendengarkan doa kalian. Allah akan memberikan kepada kalian Roh Kudus kepada setiap orang yang meminta kepadanya. Beginilah seharusnya orang menjadi Kristen, yaitu orang Kristen harus menunjukkan kepada orang lain bahwa dia adalah pengikut Yesus dengan cara hidup sesuai dengan firman Tuhan, sesuai dengan Alkitab. Anak-anak, mulailah belajar setia berdoa, beribadah, dan membaca Alkitab. Juga menghormati orang tua dan mengasihi sesama. Tidak lupa ceritakanlah tentang Tuhan Yesus kepada orang lain, supaya mereka mengalami keselamatan, yaitu pengampunan dosa seperti kita. Nah anak-anak, Ibu Elis akan mengajak anak-anak semua untuk berdoa bersama. Kalau ada di antara anak-anak yang mau menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, mari datang berdoa bersama-sama. Kita mohon supaya Tuhan mengampuni dosa-dosa kita dan kita berterima kasih atas pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Dan kita percaya Tuhan Yesus bangkit dan hidup, berkuasa memberikan hidup kekal kepada kita. Mari kita berdoa bersama. Tuhan, saya adalah orang berdosa. Ampunilah dosa-dosa saya. Saya berterima kasih karena Engkau telah mati bagi dosa-dosa saya. Terima kasih atas kebangkitan-Mu, sehingga saya beroleh hidup kekal. Berikanlah Roh-Mu yang kudus dalam hidup saya. Mampukan saya untuk taat kepada firman Tuhan, karena hanya Engkaulah Allah yang benar. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah menerima saya, dan saya percaya kepada Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya pribadi. Di dalam nama Yesus saya berdoa. Amin. Anak-anak, kita bersyukur hari ini kita bisa merayakan Paskah, mengikuti ibadah Paskah. Hari ini Ibu Elis mau menyampaikan ucapan terima kasih khusus untuk Kak Serlin, untuk Kak Bunga yang sudah menolong kita dan memimpin pelayanan pujian, begitu juga Kak Dede yang sudah syuting kita, sehingga kita hari ini bisa beribadah bersama dalam ibadah Paskah. Nah, kita sudah sampai pada akhir ibadah kita. Ibu Elis akan ajak kita semua untuk berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur untuk pimpinan-Mu di dalam ibadah kami. Berkatilah ya Tuhan, firman Tuhan, dan puji-pujian yang telah kami naikkan kepadamu. Biarlah semuanya berkenan di hadapan Tuhan, dan Tuhan akan menuntun kami, supaya kami hidup sesuai dengan firman-Mu. Berkati kami sepanjang hari ini, dan Tuhan akan melindungi kami dan keluarga kami dimanapun berada. Jauhkan kami dari segala sakit penyakit, dan Tuhan tolong kami di dalam kehidupan kami dan juga pelajaran kami, walaupun kami harus belajar di rumah. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan hidup kami di dalam